Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalilatun Nasuha, NIM E 2019-2169 dari kelas Ekonomi Syariah 4 semester 3. Baik, di sini saya akan menanggapi materi dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yaitu tentang pendapatan nasional. Nah, di dalam video tersebut dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Konsep pendapatan nasional itu ada 6. Yang pertama GDP, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto, yaitu jumlah produk baik barang atau jasa yang dihasilkan selama satu tahun. Yang kedua yaitu GNP, Gross National Product atau produk nasional bruto, yaitu nilai produk baik barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun. Yang ketiga NNP, Net National Product atau produk nasional neto, yaitu produk nasional kotor atau GNP dikurangi penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto, Net National Income atau yang disingkat NNI, yaitu pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat. Yang kelima yaitu PI, Personal Income atau pendapatan perseorangan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang. Dan yang keenam adalah pendapatan siap dibelanjakan atau DI. Kemudian manfaat perhitungan pendapatan nasional itu ada 9. Yang pertama mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua mengevaluasi kinerja perekonomian dalam suatu negara. Yang ketiga mengukur perubahan perekonomian dalam suatu negara. Yang keempat memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi. Yang kelima sebagai indikator kualitas hidup masyarakat. Yang keenam sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Yang ketujuh sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang kedelapan sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir yang kesembilan yaitu sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional itu ada 3. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran. Adapun pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat yaitu penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tentang sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam di sini ada 9. Yang pertama ghanimah, yaitu harta rampasan. Yang kedua sodako. Yang ketiga infak. Yang keempat zakat. Yang kelima usur atau bea cukai yang masuk ke negara Islam. Yang keenam jizyah, pajak kepada orang muslim. Yang ketujuh kharaj, yaitu pajak tanah. Yang kedelapan pajak tambang dan harta karun. Dan yang terakhir yaitu wakaf. Nah, komentar saya di sini yaitu tentang sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah. Di situ tidak dijelaskan tentang pembagian dari harta ghanimah itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.